Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini kami akan memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang diampu oleh Yang Terhormat Bapak Dr. Rizwan Jainuddin MPD dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD, yaitu tentang permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kami. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Naila Rahmawati. Saya Rahmania. Saya Fitriani. Dan saya Sriwati. Tata tertib lalu lintas adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku pengguna jalan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan di jalan raya. Hal ini melibatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, dan norma-norma lainnya seperti beberapa prinsip umum, termasuk mengikuti batas kecepatan, tidak menggunakan ponsel saat berkendara, dan menggunakan helm saat berkendara. Patuh terhadap tata tertib lalu lintas sangat penting untuk mencegah kecelakaan dan menjaga kelancaran lalu lintas. Namun sayangnya, sampai saat ini masih banyak pengendara yang melanggar peraturan tata tertib lalu lintas. Padahal, peraturan mengenai tata tertib lalu lintas sudah tercantum sangat jelas di dalam undang-undang. Berikut contoh dari pelanggaran tata tertib lalu lintas di Jalan Nusantara, Indralaya. Dari permasalahan pelanggaran tata tertib lalu lintas ini dapat kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan sosial, yaitu konsep ilmu politik dan pemerintahan. Karena di dalam ilmu politik terdapat peraturan mengenai tata tertib lalu lintas, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menyelenggarakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas serta memberikan landasan hukum bagi penegakan aturan lalu lintas di Indonesia. Dari kasus pelanggaran tata tertib lalu lintas, jika dijadikan sebagai materi pembelajaran IPS, kita dapat menggunakan media pembelajaran yaitu dengan penampilan video dan juga sosialisasi langsung oleh pihak penjaga ketertiban lalu lintas. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang tertilang. Di antaranya yaitu yang pertama, melawan arus lalu lintas. Yang kedua, tidak memakai helm. Yang ketiga, motor tidak lengkap seperti tidak menggunakan plat motor dan kaca spion. Yang keempat, tidak memiliki SIM ataupun STNK. Yang kelima, menggunakan knalpot yang bising. Yang keenam, motor yang dimodifikasi secara berlebihan. Dan yang ketujuh, berboncengan lebih dari satu. Selain itu, minimnya pengetahuan mengenai aturan rambu-rambu lalu lintas menjadi faktor utama penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas, serta kurangnya kesadaran akan adanya peraturan lalu lintas yang berlaku membuat pelanggaran terus terjadi secara berulang-ulang. Untuk menghindari kena tilang akibat dari pelanggaran tata tertib lalu lintas saat berkendara motor, ada beberapa solusi yang dapat kami berikan. Yang pertama, selalu bawa surat-surat tertib seperti surat izin mengemudi atau SIM dan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Yang kedua, gunakan perlengkapan pengendara yang sesuai dan lengkap seperti helm yang berstandar SNK, kaca spion, dan plat motor. Yang ketiga, pastikan motor tidak dimodif secara berlebihan. Yang keempat, jangan membonceng lebih dari satu orang. Yang kelima, hindari membawa barang terlalu banyak. Dan yang terakhir, patuhilah tata tertib lalu lintas. Semoga dengan beberapa solusi yang dapat kami berikan, kita dapat mengurangi resiko kena tilang saat berkendara motor dan menjaga keselamatan selama perjalanan. Demikianlah pembahasan permasalahan sosial dari kelompok kami. Dengan adanya video ini, kami harap
dapat bermanfaat untuk membantu kita menumbuhkan kesadaran untuk terus menaati peraturan tata tertib lalu lintas. Jalan aman, tujuan jelas, Patuhi peraturan lalu lintas.